Para wibu urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Cerita Wibu. Nah, di segmen Cerita Wibu kali ini gue bakal bawain cerita baru lagi yang judulnya Saat Sedang Ngepet, Aku Tidak Sengaja Terkirim ke Isekai. Ya, ini salah satu cerita yang idenya gue dapat dari subscriber gue gitu kan, dan karena menarik gitu, jadi ya gue nyobalah buat bikin ceritanya. Tapi ya sebelum mulai ke ceritanya gitu kan, gue mau kasih tahu dulu nih, kalau lu mau dukung gue lebih jauh, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Atau kalau lu mau dukung gue tapi pengennya bayar pakai pulsa, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan kalau lu gabung, lu bisa akses konten eksklusif yang gue bikin ya kan, kayak cerita original buatan gue, Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Oji sama Ninaru, dan The Zero Esper, sama satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet. Dan kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis, linknya gue taruh di deskripsi. Dan kalau menurut lu ceritanya itu bagus dan menarik dan lu pengen dengerin lanjutan storytellingnya, lu bisa gabung ke membership Warga Isekai. Dan oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi nih, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke ceritanya. Sebelum ke ceritanya, gue mau disclaimer lu nih ya, kalau ini cerita original buatan gue gitu. Jadi kalau lu nyari LN, WN ya lu gak bakal nemu gitu. Apalagi ini konteksnya gue bawain legenda tradisional yang ada di Indonesia lah. Nah, cerita dibuka dengan Bima yang hidup di kota modern tuh. Tapi ya walaupun di kota modern, gak ada yang tahu kalau Bima berasal dari dusun pedalaman yang ilmu mistisnya tuh masih kental banget. Dan sejak kecil Bima itu udah diajarkan banyak hal soal ilmu-ilmu mistis, dan salah satunya mendapatkan uang dengan cara ngepet. Nah, selama hidup di kota modern ya kan, ngepet adalah salah satu cara yang dipakai Bima untuk mendapatkan duit. Dan yang jadi target ya itu pasti orang-orang kaya gitu kan, yang banyak cuannya. Contohnya kayak sekarang, Bima lagi jadi babi ngepet di salah satu rumah orang kaya gitu kan. Tapi setelah dia dapat uang gitu kan, setelah dapat duitnya, dia pengen pulang tuh dengan wujud babi ngepetnya. Cuma dia ngeliat kalung aneh, dan karena instingnya sebagai babi ngepet yang pengen ngambil itu banda, ya diambillah kalung itu. Tapi pas banget dia ambil itu kalung gitu kan, tiba-tiba lantai di bawah kakinya tuh kebelah dua tuh, dan Bima ya jatuh lah gitu kan ke bawah situ. Dan dalam hatinya Bima udah mikir tuh, wah gua bakal ketangkep nih, mati gua. Tapi ya pas jatuh ke dalam lubang itu, Bima ngerasa kok dia nggak jatuh-jatuh ya. Malah dari tadi dia ngerasa dia terjun bebas gitu loh. Dan secara ajaib Bima itu akhirnya jatuh juga. Cuma jatuhnya ke dalam kolam lumpur. Dan pas dia berdiri gitu kan, dia ngerasa ada yang aneh nih sama dirinya gitu. Karena sudut pandangnya tuh pendek banget. Tapi ya dia nggak dikasih kesempatan buat mikir lah. Karena sekarang dia itu lagi dikelilingin sama makhluk aneh gitu kan, berkulit hijau. Dan ya Bima yang ketakutan gitu kan, langsung mikir, wah ini butuh hijau banyak banget nih, fiksi gue udah mati nih, dan jiwa gue dikasih atau dijual lah ke butuh hijau gitu kan sama yang punya rumah. Dan tanpa pikir panjang, Bima gitu kan yang masih diwujud babi ngepetnya ya langsung kabur gitu kan. Tapi ya dia malah dikejar-kejar sama makhluk-makhluk itu yang pada teriak-teriak tuh, pakai bahasa yang kagak bisa dimengerti sama Bima lah. Tapi pas Bima lagi lari-lari dikejar sama kumpulan makhluk yang kayak butuh hijau itu, Bima tiba-tiba bisa ngerti gitu kan bahasa yang dipakai sama kumpulan makhluk itu yang pada ngejar-ngejar dia. Yang bukannya bikin Bima tenang, tapi malah makin ketakutan si Bima, karena ya kumpulan butuh hijau itu pada teriak, makanan, makanan. Nah, setelah Bima bisa kabur tuh dari kejaran para kumpulan butuh ijo gitu kan, kalau kata Bima ya Bima nyari air lah. Dan pas dia nemu sungai gitu kan, secara nggak sengaja dia ngaca tuh lewat air, dan dia langsung shock karena dia masih diwujud babi ngepetnya. Dan Bima sadar, ngapain dia lari-lari dari tadi padahal dia ada di wujud babi ngepetnya gitu yang bisa teleport. Tapi satu hal yang bikin Bima kesel gitu kan, sampai bikin dia teriak, muka ganteng gue balikin bangsat. Setelah seminggu Bima di isekai gitu kan, dia baru sadar tuh kalau ya dia itu bukan di bumi lah, melainkan ada di dunia lain dengan berbagai makhluk aneh gitu kan. Mulai dari butuh ijo yang ya akhirnya dia tahu kalau itu goblin, terus makhluk yang dia kira satu ras sama dia yang sama-sama ya muka babi gitu kan, yang ternyata itu adalah orc. Terus ada slime, ada werewolf juga, dan ada yang lainnya. Dan entah kenapa Bima itu bisa memahami bahasa mereka tuh, dan Bima kira
mereka itu kuat gitu. Tapi ternyata ya nggak sekuat itu kalau dibandingin sama dukun-dukun dari dunianya gitu kan. Makhluk di sini ya jauh lebih lemah lah kalau menurut Bima. Tapi ya tetap gitu kan, Bima cuma bisa kabur dari mereka gitu karena ya dia diwujud babi ngepetnya. Contohnya kayak sekarang yang kabur dari kejaran goblin karena ya dia cuma dalam wujud babi ngepetnya ya. Dan karena dia itu ada di dalam wujud babi ngepetnya ya dia langsung teleport aja lah gitu kan. Walaupun ya itu menghabiskan banyak energinya dia, tapi ya daripada makin banyak goblin yang ngejar-ngejar dia, mending dia teleport aja lah. Makanya ya selama seminggu ini selain kabur dari kejaran para makhluk-makhluk aneh gitu kan dan mencari informasi soal dunia barunya itu, Bima juga nyari tahu gimana caranya dia bisa balik ke wujud tampan dan pemberaninya itu. Nah, setelah 1 bulan di isekai, Bima udah mulai bisa beradaptasi lah. Dan walaupun hari-harinya dipenuhi dengan kejaran makhluk aneh gitu kan, tapi ya bagi Bima itu jauh lebih baik gitu kan ketimbang di bumi. Karena ya dia sama sekali nggak bisa menikmati hidup gitu waktu di bumi, sedangkan di sini ya dia benar-benar bisa menikmati hidupnya lah. Walaupun di isekai Bima itu pakai wujud babi ngepetnya gitu. Makanya ya pertama-tama dia itu pengen balikin dulu nih wujudnya jadi manusia tampan dan pemberani gitu loh. Biar kalau ketemu cewek ya itu cewek langsung naksir lah sama dia gitu kan, kalau kata Bima. Dan ya kalau nggak naksir Bima tinggal pakai pelet aja ya. Buat apa gitu dia belajar pelet dulu kan. Cuma ya sebelum bisa pakai ilmu pelet dia butuh kewujud manusianya dulu tuh. Nah sekarang Bima yang lagi jalan-jalan malam tuh ya kan, lagi keliling-keliling, gak sengaja ngeliat rumah kayu. Tapi ya Bima yang terlahir di dusun perkumpulan dukun itu bukan curiga gitu, itu malah seneng karena dia mikirnya wah akhirnya ada rumah dukun gitu loh. Dan karena itu Bima langsung datengin itu rumah. Karena ya dia mikirnya udah positif aja lah kalau yang tinggal di situ adalah dukun dan dia ya kan orang yang tinggal di situ itu bisa balikin dia ke wujud tampannya itu. Dan pas Bima deketin rumah itu dia langsung kaget banget karena dia masuk ke dalam jebakan yang dipasang di dekat rumah itu. Dan sekarang ya Bima itu lagi gelantungan dengan posisi ya kepala di bawah, udah siap dipenggal lah itu babinya. Nah habis itu ada seorang cewek tuh kan keluar dari rumah itu yang pakai baju ala-ala penyihir Eropa lah. Dan Bima seneng tuh karena dia mikirnya wah dia bakal diselamatin nih. Tapi ya pas ngelihat cewek itu ngeluarin golok ya Bima langsung panik lah. Karena ya dia gak mau jadi babi penggal. Cuma ya pas cewek itu di depan Bima gitu kan, dia malah ngeliatin Bima terus bilang, kamu bukan orc kan? Kamu ini apa? Aku merasakan hawa yang aneh darimu dan aku sama sekali tidak bisa merasakan energi sihir dari tubuhmu. Nah karena si cewek tertarik dengan Bima gitu kan, makanya ya Bima dilepasin lah, dibebasin tuh sama cewek itu. Dan Bima senang, tapi sayang itu hanya sesaat. Karena tiba-tiba dia dikerangkeng tuh sama penyihir itu. Dan penyihir itu bilang, mulai sekarang kamu adalah bahan eksperimenku, Piggy-chan. Penyihir itu ngomong sambil ketawa jahat gitu kan, yang bikin Bima ketakutan. Dan entah kenapa Bima itu nggak bisa pakai kekuatan teleportnya. Nah selama sebulan Bima udah jadi subjek penelitian dan eksperimennya Lina tuh, si penyihir yang menangkap Bima. Dan entah kenapa Bima nggak bisa pakai kekuatan buat teleport gitu kan. Padahal ya sebelumnya dia bisa pakai teleport pas dikejar-kejar sama goblin, orc atau makhluk aneh lainnya. Makanya ya Bima sering nyoba buat kabur tapi ya ketangkep mulu sama Lina. Dan Bima diwujud babi ngepetnya ya terus jadi bahan penelitiannya Lina. Sampai suatu ketika rumah Lina itu diserang tuh sama kumpulan makhluk yang mirip manusia tapi punya sayap kelelawar dan telinga runcing. Dan Bima yakin kalau sampai dia ketangkap sama itu makhluk-makhluk gitu kan, dia bakal mati. Makanya dia nyari cara buat kabur. Tapi ya tiba-tiba Lina datang tuh dan ngebebasin Bima dari kandangnya. Terus Lina bilang, kaburlah Piggy-chan, semoga kamu bisa bahagia. Dan pas dibebasin begitu Bima seneng dong, dan tanpa pikir panjang dia langsung kabur. Daripada ya dia mati di situ. Dan pas udah jauh dari rumahnya Lina, Bima sempet lah gitu kan ngelihat ke belakang sebelum teleport. Dan di situ Bima ragu-ragu tuh, yang akhirnya Bima balik lagi buat nyelamatin Lina dengan gobloknya. Dan pas Lina pengen mati gitu kan, makhluk yang pengen ngebunuh Lina itu langsung diseruduk sama Bima yang ngebuat makhluk itu mental sampai puluhan meter, yang bikin Bima kaget banget dan ngebatin, lah kok mereka lemah?
Sedangkan Lina ya dia di belakang shock lah gitu kan. Karena ya dia diselamatin sama Bima sampai dia nggak bisa ngomong apa-apa. Terus Bima baru sadar tuh apa yang baru aja dia lakuin dan teriak dalam hatinya, goblok apa sih yang gue lakuin? Padahal gue bisa kabur, cok. Tapi ya karena udah terlanjur gitu kan, Bima langsung gigit bajunya Lina dan Lina kaget di situ. Cuma dia langsung shock pas Bima nyeret dia buat kabur yang larinya kenceng banget gitu. Karena ya Bima panik, dia dikejar-kejar sama kumpulan makhluk yang nyerang Lina tadi. Dan pas dia udah jauh nih dari rumahnya Lina dan ya makhluk-makhluk tadi masih ngejar, Bima tiba-tiba berhenti gitu. Terus dia goyang-goyangin pantatnya gitu kan buat ngeledek makhluk-makhluk yang ngejar dia itu. Dan Bima dan Lina menghilang, yang bikin makhluk-makhluk yang ngejar mereka itu jadi kesel banget. Udah misi mereka digagalin sama babi, babinya nggak bisa mereka kejar. Terakhir mereka diledekin sama babi yang goyang-goyangin pantatnya. Nah setelah Bima sama Lina bisa kabur gitu kan, Bima ngelepasin Lina tuh. Dan pas Bima mau pergi, dia langsung dipeluk sama Lina dan bilang, "Makasih Pigi-chan, aishiteru desu." Dan Bima bukannya seneng gitu kan dipeluk sama cewek cakep gitu, dia malah kesel karena ya dia nggak bisa napas. Dan lebih parah lagi dia nyesal udah nyelamatin Lina. Dan Bima sama Lina itu langsung kaget banget tuh pas tiba-tiba Bima bilang, "Lepasin aku cewek sableng." Ya Bima kaget gitu karena dia bisa ngomong, padahal ya sebelumnya dia cuma ngok-ngok doang gitu ngeluarin suara babinya. Sedangkan Lina dia kaget karena baru tahu Pigi-channya itu bisa ngomong. Nah Lina yang denger omongannya Bima bukannya ngelepasin Bima ya, dia malah meluk Bima makin kencang sampai akhirnya Bima pingsan yang bikin Lina panik. Nah setelah kejadian itu Lina sama Bima jadi lumayan deket lah. Dan Bima juga cerita soal dirinya yang bukan berasal dari dunia itu, melainkan dari dunia lain. Terus Bima juga cerita soal wujud aslinya yang merupakan manusia. Sedangkan wujudnya yang sekarang gitu kan, yang babi ngepet, itu cuma sebatas kutukan doang bagi Bima. Karena ya sebelum dikirim ke isekai dia lagi jadi babi ngepet demi ngegesek duit orang kaya gitu. Makanya ya Bima pengen balik ke wujud manusianya. Tapi Lina malah nggak pengen tuh Bima balik ke wujud manusianya. Dia pengen Bima ada di wujud Pigi-channya gitu. Soalnya imut kalau kata Lina, yang bikin Bima kesel dan bilang enggak, dia nggak mau jadi babi, dia mau balik ke wujud manusia tampannya itu. Ya walaupun begitu ya Lina tetap ngebantu Bima lah buat balikin wujud Bima ke bentuk aslinya, walaupun ya masih ada perasaan ragu-ragu lah. Nah selain Bima yang cerita soal dirinya, Lina itu juga cerita soal dirinya sendiri yang jadi penyihir karena waktu dia kecil dia nemuin buku penyihir di gudang rumahnya, yang sebenarnya itu bukan buku penyihir, itu lebih kayak ke arah buku dongeng gitu loh. Dan dari buku itu dia belajar banyak hal lah soal sihir. Tapi ya yang dia tahu itu sihir-sihir yang ya cuma sebatas sihir dasar aja lah. Dan mengingat Lina bukanlah bangsawan atau orang kaya, ya dia nggak punya akses buat masuk ke akademi sihir ataupun membeli buku sihir yang harganya sangat-sangat mahal gitu. Ya padahal keluarganya bisa punya buku sihir gitu. Tapi kenapa pas dia lihat harga buku sihir itu mahal banget, yang ya Lina sama sekali nggak tahu kalau buku yang dia baca itu sebenarnya adalah buku dongeng. Dan karena itu ya Lina mulai bereksperimen gitu dan mempelajari sihir secara otodidak. Walaupun dari dulu sebenarnya ya dia otodidak semua gitu. Sampai waktu dia remaja, Lina ketemu sama salah satu penyihir agung kerajaan yang tertarik sama Lina karena pemahaman Lina soal sihir itu begitu luas, bahkan di atas murid tahun terakhir akademi sihir. Dan karena itu ya Lina diajarin lah tuh sama penyihir agung itu. Dan ketika dewasa Lina dipilih sebagai salah satu hero kerajaan. Nah selama jadi hero itu Lina berhasil tuh ngebunuh berbagai iblis. Dan salah satunya adalah Jenderal Iblis, walaupun ya dengan bantuan hero lainnya. Terus yang datang ke rumahnya waktu itu gitu kan, yang nyerang rumahnya Lina itu adalah salah satu Jenderal Iblis. Dan ya karena Lina nggak bisa ngesolo ngelawan Jenderal Iblis dan pasukannya itu, ya jadinya kayak gitu, Lina nyaris mati. Nah selain cerita soal diri mereka masing-masing, selama perjalanan mereka juga ngelawan berbagai monster tuh. Dan Bima baru sadar kalau iblis gitu kan, makhluk yang nyerang rumahnya Lina waktu itu bukan lemah gitu, tapi emang dia yang lumayan kuat.
Ya Bima nggak bisa bilang kuat juga sih, karena ya nggak semua monster yang dia seruduk itu langsung mati gitu. Tapi ya setidaknya serudukannya itu bisa bikin ngebuat monster lain kepental kayak iblis yang waktu itu nyerang rumahnya Lina yang diseruduk sama Bima itu. Makanya ya Bima mikir kalau dalam wujud babi ngepetnya aja dia OP gitu ya. Gimana dalam wujud manusianya yang seorang dukun gitu loh. Dan karena hal itu Bima jadi semangat banget buat balikin tubuhnya, dan dalam hati Bima ngebatin gitu kan. Setelah aku balik ke wujud manusiaku dan mendapatkan kembali kekuatan dukunku, aku akan membunuh tuh Raja Iblis biar aku bisa menggantikannya untuk menjadi Raja Iblis. Dan dengan begitu aku bisa hidup visi misi foya-foya. Nah, selama perjalanan mereka juga memasuki beberapa dungeon tuh, dan juga ya Lina melakukan penelitian lah soal Bima yang bisa dipanggil ke isekai, atau lebih tepatnya diteleport ke isekai lah. Sampai akhirnya Lina tahu alasan Bima bisa ke isekai karena kalung yang diambil Bima pas di bumi, ya kan, yang dimana Lina tahu kalau di kalung itu ada lingkaran sihir teleport yang tersimpan. Dan mereka berdua itu menduga tuh kalau kalung itu berasal dari isekai, karena nggak mungkin gitu kan kalung semacam itu bisa ada di bumi. Dan Lina juga ngasih tahu kalau kalung itu bereaksi gitu kan dan mengeluarkan sihir teleportnya itu dikarenakan Bima pas itu lagi jadi babi ngepet. Ya emang Lina nggak bisa ngerasain energi sihir dari tubuh Bima, tapi dia yakin gitu kan dari ceritanya Bima, ya Bima itu punya energi lain gitu kan yang ngebuat kalung itu bisa bereaksi. Dan dengar penjelasannya Lina, Bima paham tuh kalau yang dimaksud Lina adalah energi alam, energi spiritual, dan juga Reiki. Yang dari kecil ya Bima udah diajarin hal itu gitu kan, mulai dari Reiki, ilmu spiritual, ilmu perdukunan dan sebagainya. Itu semua diajarin keluarganya dari kecil sampai dia akhirnya jadi dukun profesional. Ya dia bisa jadi babi ngepet tanpa perlu harus ada orang yang jaga lilin. Makanya Bima yakin gitu energi lain yang dimaksud Lina adalah energi spiritual, energi alam, dan juga Reiki. Terus Lina juga sempat nanya tuh apa Bima mau gitu kan balik ke dunianya kalau ada cara buat pulang. Dan Bima bilang ngapain dia harus balik ke dunia yang membosankan itu kalau hidup di dunia ini jauh lebih bagus. Walaupun ya dia harus bertahan gitu kan di wujud babi ngepetnya itu. Nah selama perjalanan mereka Bima sama Lina juga ketemu tuh sama seorang kesatria wanita yang nyelamatin mereka dari serangan naga. Dan ya itu pertama kalinya babi kan. Ya bener sih babi karena yang dimaksud Bima gitu. Dan ini buat pertama kalinya bagi Bima ngeliat naga. Tapi bukan itu doang, diselamatin sama cewek itu juga pertama kalinya bagi Bima. Dan itu melukai harga dirinya sebagai seorang pria. Ditambah selama ini yang dia pikir ya kan dia itu OP di isekai, ternyata ya di depan naga dia cuma res-resan doang gitu yang disentil langsung mental. Makanya Bima pengen buru-buru balik ke tubuh aslinya biar dia bisa nendang pantat tuh naga gitu loh. Nah kesatria wanita yang nyelamatin mereka itu bernama Elara, seorang kesatria yang ya berdedikasi untuk melindungi orang-orang yang lemah dan memerangi kejahatan di dunia isekai. Dan juga ya dia itu punya artefak tuh yang ngebuat Elara bisa mengusir naga yang menyerang mereka. Yang ngusir doang sih, nggak sampai dibunuh, cuma diusir doang itu naga lah, kabur gitu. Dan awalnya Bima sama Lina itu nggak yakin apa Elara bakal bisa menerima kehadiran mereka. Apalagi kalau tahu Bima itu babi ngepet yang suka ngegesek duit orang gitu. Tapi ya setelah ngelihat Bima sama Lina selama beberapa minggu dan dengar ceritanya Bima yang ngepet karena terpaksa gitu kan, soalnya ya emang duit rakyat dikorupsi mulu gitu ya, Elara menerima mereka. Bahkan ya Elara bilang Pigi-chan itu nggak salah, yang salah orang-orang jahat itu. Dan Elara ngomong kayak gitu sambil meluk Bima yang bikin Bima kesakitan gitu kan. Bukan karena nggak bisa napas doang nih kayak waktu dipeluk sama si Lina gitu, tapi dia dipeluk kenceng banget sama Elara pas Elara pakai armor besi. Dan karena Elara makin lama makin tercemar gitu kan sama Lina, respect Bima ke Elara hilang sama sekali dan menganggap kalau Elara itu cewek sableng juga kayak Lina. Dan akhirnya ya Elara itu ikut sama mereka demi mencari cara biar Bima bisa balik ke tubuh aslinya. Walaupun dua betina itu lebih suka Bima dalam wujud Pigi-channya gitu loh.
Nah, setelah 1 tahun mereka keliling dunia gitu kan dan memasuki berbagai dungeon, akhirnya mereka nemuin dungeon tersembunyi dan di sana mereka ngelawan banyak undead tuh. Tapi ya bukan itu yang jadi masalah. Masalahnya adalah Undead King yang bisa dibilang ya monster terkuat kedua yang pernah mereka lawan setelah naga ya. Karena ya sihir Lina, serangan Elara itu kagak ada yang mempan ke Undead King yang seakan ya Undead King itu punya resistensi yang sangat tinggi lah. Nah, ngelihat mereka berdua kesusahan gitu kan, maksudnya ngelihat si siapa Lina sama Elara kesusahan, Bima malah bingung gitu. Kok lawan tengkorak aja pada kesusahan, dan akhirnya ya Bima deketin tuh Undead King yang bikin Lina sama Elara panik dan nyuruh Bima buat ngejauh. Tapi Bima malah kesel gitu kan, terus bilang, kalian siapa ngatur-ngatur terus ibu gua gitu. Aku ini cowok, aku punya harga diri. Ya Bima udah kesal banget gitu karena tiap hari dia cuma nontonin mereka gelut. Udah gitu mereka posesif banget sampai Bima ngerasa kalau dia kayak hewan peliharaan gitu loh bagi dua betina itu. Ditambah dia nggak pernah bisa tidur nyenyak. Bukan karena Bima grogi ya dipeluk sama dua betina itu setiap malam, tapi karena setiap malam Bima pasti sesek napas gitu gara-gara dua betina itu. Dan pas udah di dekat si Undead King gitu kan, Bima cuma ngeliatin doang tuh Undead King, dia nggak gerak. Begitu juga sama Undead King yang cuma ngeliatin doang. Dan tiba-tiba Bima itu loncat gitu loh, sampai ya setinggi kepalanya si Undead King. Dan Bima itu langsung nepok jidat si Undead King sambil bilang, tenanglah kau di alam sana wahai roh yang terkekang. Dan seketika tubuh Undead King itu langsung jatuh jadi tumpukan tengkorak. Nah, Lina sama Elara itu cuma bisa melongo kaget gak percaya ngelihat apa yang baru aja terjadi. Dan spontan mereka nanya gitu kan, apa yang terjadi, pakai nada yang gugup gitu lah karena shocknya. Dan Bima bilang, dia cuma bikin arwah si Undead King tenang kok, gak lebih dan kurang, apakah ada yang aneh? Dan tiba-tiba tubuh babi ngepetnya Bima itu bersinar terang gitu kan. Dan pas sinarnya hilang, wujud Bima berubah jadi diri dia sebelumnya, yaitu wujud manusia. Tapi mukanya Elara malah merah tuh ngelihat wujudnya Bima. Dan Lina itu ngejilat bibirnya sendiri gitu kan. Sedangkan Bima dia malah teriak-teriak gak jelas karena dua betina itu ngelihat wujudnya yang tanpa busana sama sekali. Dan cerita ditutup dengan time skip 3 hari kemudian, yang dimana Lina si penyihir, Elara si kesatria, dan Bima si dukun melanjutkan petualangan mereka dengan Bima yang selalu ngomel, bangke kalian bisa gak sih jaga jarak? Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana nih Cok menurut lo soal cerita kali ini? Apakah bagus atau tidak? Coba tulis jawaban lo di kolom komentar. Dan kenapa Bima itu bisa balik ke tubuh aslinya gitu kan, ke wujud manusianya, itu dikarenakan dungeon yang diselesaikan mereka itu adalah dungeon yang mengabulkan permintaan dari orang yang menyelesaikan dungeon itu, selama itu masih permintaan yang bisa dipenuhi. Dan karena permintaan Bima dari dulu pengen balik ke wujud manusianya gitu kan, yang dia anggap tampan dan pemberani, ya dikabulin lah permintaan itu gitu loh. Jadi ya karena itu dungeonnya, makanya Bima bisa balik ke wujud manusia aslinya. Kalau lu punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada, lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. And bye-bye.